Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Kenapa? Sakit. Siapa lagi? Siapa? Kenapa? Sakit. Enggak, sakit di pondok? Di pondok. Oh ya, semoga cepat sembuh. Sebelum kita masuk pada pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, Ibu akan bertanya terkait materi pertemuan sebelumnya, yaitu bab tentang apa? Bab tentang norma. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu norma? Ayo coba Salita, apa itu norma? Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Ya, pinter, masih ingat. Terus yang nomor 2, ada berapa macam-macam norma? Coba Alia dijawab. Ada 4. Ya, sebutkan. 1, 1 norma agama, 2, 2 norma sosial, 3 norma sosial, 4 norma budaya. materi yang akan kita bahas. Itu biar kalian gak ngantuk. Ayo berdiri semuanya, kita nyanyi bareng-bareng. Nah, ada yang tahu? Ini lagu apa? Partisan. Ayo coba bareng-bareng nyanyinya. Nah. Partisan, pisangku belum masak, masak segigi di hurung bari-bari, masak segigi di hurung bari-bari, mangga lepok, patah kayu beko, beko dimakan api, apinya cangcurupan, beko dimakan api, apinya cangcurupan, sekutung dikit di Jawa. Pisangku belum masak, masak segigi di hurung bari-bari, masak segigi di hurung bari-bari, mangga lepok, masak kayu beko, beko dimakan api, apinya cangcurupan, beko dimakan api, apinya cangcurupan. Dari lagu Ampar-Ampar Pisang tadi, ada yang tahu lagu ini berasal dari provinsi mana? Ya, apa? Ya, dari Kalimantan Selatan. Nah, lagu Ampar-Ampar Pisang ini bukan hanya lagu biasa, tetapi di dalamnya terkandung pesan moral. Apa pesan moralnya? Nah, pesan moralnya yaitu dari proses pengolahan pisang menjadi sebuah makanan tradisional atau makanan khas daerah tersebut, ya membutuhkan proses dan waktu. Seperti pisang harus ditata, pisang harus diampar, harus dijemur hingga matang dan manis, hingga menjadi makanan khas daerah tersebut. Nah, dari hal ini ya mengajarkan bahwa setiap proses itu harus membutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Jika kalian menginginkan proses dan hasil yang baik, hasil yang sangat memuaskan, harus dilalui dengan proses kesabaran dan juga ketelatenan. Seperti sekarang kalian sekolah dari pagi sampai siang, capek, ngantuk, ya kan? Tapi harus semangat jika ingin menjadi orang yang sukses. Sekarang kita masuk pada materi yang baru, yaitu apa? Keberagaman bangsa Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman bangsa
dan antar golongan. Yang nomor 3, faktor penyebab perubahan sosial dan keberagaman. Yang nomor 4, tantangan dan sikap terhadap perubahan. Dan yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. Ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika. Ya, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Nah, ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Bagaimana Bhinneka Tunggal Ika dapat mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia? Ya, coba Aura. Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak perbedaan suku, agama, dan budaya, tetapi tetap bersatu sebagai satu bangsa. Perbedaan tersebut dihargai dan menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan. Ya, pintar sekali. Terus, yang nomor 3, memberikan contoh penerapan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama yaitu makna persatuan dalam keberagaman. Coba dibaca, Nahja dibaca. Makna persatuan dalam keberagaman merupakan suatu kondisi di mana berbagai perbedaan yang meliputi jenis suku, bangsa, agama, dan kepercayaan, ras, dan juga perbedaan status sosial. Ya, makna persatuan dalam keberagaman ini merupakan suatu kondisi di mana berbagai perbedaan atau keberagaman itu meliputi perbedaan suku, bangsa, ras, dan juga perbedaan status sosial. Contohnya perbedaan agama. Ya, ada beberapa yang memilih untuk beragama Islam, terus beragama Kristen, Katolik, Buddha, itu namanya perbedaan agama. Ya, ini juga terus perbedaan status sosial. Perbedaan status sosial seperti ada yang kaya, ada yang miskin, terus ada anak pejabat, ada anak kiai, ada anak guru. Nah, semuanya ini tidak bisa kita pungkiri ya perbedaan itu. Tapi kita harus bisa menerima. Ya, semuanya itu sama. Contohnya kalian di kelas ini, ada yang anaknya guru, ada anaknya kiai, ini sembarang. Semuanya sama rata, tidak bedakan. Nah, selanjutnya, nah ini ada gambar contoh penerapan nilai persatuan. Ya, dari makna persatuan dalam keberagaman tadi itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Ya. Yang pertama yaitu dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat. Coba apa yang pertama itu? Budaya. Indonesia kaya dengan apa seni budaya. Coba bisa dicontohkan. Ada yang tahu contoh rumah adat yang ada di Indonesia? Apa Syakira? Rumah Buddha, rumah tradisional yang berasal dari Jawa. Ya, bisa, pinter. Satu lagi, rumah adat. Ya, dari mana? Papua, pinter. Rumah adat. Selain rumah adat juga ada seni budaya. Siapa yang bisa? Seni budaya? Ya. Ya, batik dari Jawa. Batik dari Jawa ini sangat terkenal, bahkan apa? Mendunia. Ya. Selain batik dari Jawa juga ada ukiran kayu, terus tenun ikat dari NTT juga itu seni budaya yang sangat berharga. Yang terakhir mungkin ada yang tahu lagi seni budaya? Sudah? Tidak ada lagi? Wayang, ya pintar wayang itu dari Jawa. Nah, semua ini merupakan kekayaan dari Indonesia. Nah, terus dampak
dari gotong royong tersebut sudah dipastikan bahwa perbedaan itu tidak menjadi halangan untuk kita bisa bekerja